Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Amalia, NPM 2501022002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam mata kuliah Ilmu Ad-Dalalah, saya akan mempresentasikan tugas video ini yang berjudul dengan Al-Mihnatu, yaitu profesi. Analisis medan makna profesi dalam bahasa Arab mencakup 3 kelompok utama. Ada kosakata profesi, tempat kerja, dan aktivitas yang saling berkaitan secara semantik. Ada kelompok profesi, ada kelompok aktivitas, dan ada kelompok tempat kerja dan hubungan makna. Yang pertama, kelompok profesi, mudarrisun, guru. Kelompok aktivitasnya, aktivitas dari mudaris adalah yu'allimu, yaitu mengajar. Nah, tempat kerjanya, tempat kerja mudarisun adalah madrasatun, yaitu sekolah. Ada tobibun, dokter, yang mana kelompok aktivitas dari tobibun adalah yu'aliju, yaitu mengobati, dan tempatnya, tempat kerjanya tobibun adalah mustashfa, yaitu di rumah sakit. Kemudian ada tajirun, pedagang, profesinya adalah pedagang, dan kelompok aktivitas dari tajirun, pedagang tersebut adalah yabi'u, menjual. Kemudian tempat kerjanya di sukun, yaitu pasar. Jadi ada kelompok profesi, ada aktivitas seorang profesi, dan tempat kerjanya orang tersebut. Hubungan maknanya, setiap profesi memiliki tempat kerja dan aktivitas yang khas. Contohnya, mudarris yu'allimu madrasatun. Jadi hubungan ini membentuk medan makna yang sistematis dari mudarrisun madrasatun yu'allimu. Contoh dalam kalimat al-mudarrisu yu'allimu fil madrasati, yang artinya seorang guru tersebut mengajar di sekolahan. Hubungan dari profesi, kelompok aktivitasnya itu sendiri, dan tempat kerjanya, sehingga menghasilkan hubungan makna semantik dari profesi, aktivitas, dan tempat kerja, sehingga membentuk medan makna yang sistematis dan bisa dipahami dengan jelas. Daftar kosakata inti profesi. Ada berikut adalah kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan profesi. Ada kosakata profesi, kosakata aktivitas, kosakata tempat. Kosakata profesi ada mudarrisun, tabibun, tajirun, fallahun, syurtiyun, dan muhandisun. Kosakata aktivitas yu'allimu, yu'aliju, yabi'u, yazra'u, yahrusu. Yu'allimu artinya mengajar, yu'aliju mengobati, yabi'u menjual, yazra'u menanam, yahrusu menjaga. Kosakata tempat, madrasatun sekolahan, mustashfa rumah sakit, markazus syurtiyatu kantor polisi, sukun pasar, hakelun ladang. Yang mana kosakata tersebut adalah inti-inti dari profesi. Ada profesi itu sendiri, ada aktivitasnya, dan ada kosakata tempatnya. Selanjutnya ada peta semantik, yaitu gimana kita menggabungkan antara profesi, aktivitasnya, dan tempat kerjanya agar mudah dihafal dan diingat. Nah, ini ada profesi, ada tempatnya, dan ada aktivitasnya. Dalam peta semantik al-mihnatu, profesi, ada yang pertama adalah orangnya atau profesinya. Mudarrisun, yang mana aktivitasnya mudarrisun adalah yu'allimu, mengajarkan, dan tempat kerjanya di madrasatun, yang artinya sekolahan. Tabibun,
sebagai orang atau profesi, yu'aliju aktivitasnya yaitu mengobati, dan mustashfa adalah rumah sakit sebagai tempat kerjanya. Syurtiyun sebagai profesi, yahrusu yaitu aktivitasnya menjaga tempat kerjanya, markazus syurtati yaitu kantor polisi. Kemudian tajirun orangnya yang artinya pedagang, aktivitasnya yabi'u menjual, sukun yaitu tempat kerjanya. Selanjutnya ada fallahun yaitu orangnya atau sebagai profesinya, aktivitasnya adalah yazra'u menanam, dan tempat kerjanya adalah haqlun di ladang. Demikianlah peta semantik agar mudah menghubungkan antara profesi, aktivitas, dan tempat kerjanya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran tema mihnatun profesi, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan profesi, mampu menjelaskan makna kosakata profesi sesuai konteks penggunaannya, dan mengelompokkan kosakata berdasarkan hubungan makna, yaitu profesi, tempat kerja, dan aktivitas. Mampu menggunakan kosakata profesi dalam kalimat sederhana secara lisan maupun tulisan. Mampu menyusun dialog sederhana tentang profesi menggunakan bahasa Arab. Mampu menunjukkan pemahaman makna kosakata melalui peta semantik dan analisis medan makna. Setelah mempelajari analisis medan makna dan telah belajar peta semantik, siswa diharapkan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada aktivitas yang satu, instruksinya mencocokkan kosakata bahasa Arab berikut dengan maknanya dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 kalimat yang harus dicocokkan dengan bahasa Indonesianya. Ada mudarisu, yu'allimu, fallahun, yu'aliju. Pilihan maknanya ada petani, mengobati, guru, dan mengajar. Siswa diharapkan sudah bisa atau paham tentang arti dari mudaris itu sendiri, yu'allimu, fallahun, dan yu'aliju dengan pilihan makna yang sudah tersedia, yaitu petani, mengobati, guru, dan mengajar. Selanjutnya LKPD aktivitas yang kedua, yaitu kelompokkan kosakata berikut ke dalam 3 kelompok yang tepat. Kosakatanya ada apa saja? Mudarrisun, madrasatun, yu'allimu, tabibun, mustashfa, yu'aliju, dan seterusnya. Di sini kata-katanya masih dalam susunan yang tidak tepat. Jadi instruksinya adalah mengelompokkan kosakata berikut ke dalam 3 kelompok yang tepat. Contoh, profesinya apa, tempat kerjanya di mana, dan aktivitas dari profesi tersebut apa. Tugasnya adalah mengelompokkan. Dari misalnya contohnya al-mihnatu, kita pilih profesinya sebagai mudarrisun, maka kita harus mencari tempat kerja dari profesi mudarrisun, yaitu madrasatun sebagai tempat kerjanya. Dan aktivitasnya mudarrisun itu sendiri adalah yu'alimu, yaitu mengajarkan di sekolahan. Jadi pada LKPD yang kedua, harapannya siswa mampu mengelompokkan kosakata berikut ke dalam 3 kelompok yang tepat. Pada lembar kerja peserta didik selanjutnya adalah isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan kosakata yang tepat. Al-mudarrisu titik-titik bil madrasati. Contoh kalimatnya al-mudarrisu titik-titik. Nah, pilih jawabannya dari A, B,
ja, dan da. Ada jawabannya A. Yahrusu, menjaga, B. Yu'allimu, mengajar, J. Yazra'u, menanam, D. Yabi'u, menjual. Jadi adalah mengisi titik-titik pada kalimat berikut dengan kosakata yang tepat. Al-mudarrisu titik-titik fil madrasati. Sehingga harapannya siswa bisa paham tentang siapa itu mudaris dan apa aktivitasnya mudaris dan di mana pekerjaannya mudaris. Harapannya siswa mampu menjawab dengan al-mudarrisu yu'allimu fil madrasati. Nah, jika siswa sudah mampu atau sudah bisa menjawab jawaban dengan tepat, itu berarti siswa sudah bisa menangkap tentang profesi dari tema kita kali ini. Harapannya seperti itu. Lanjut LKPD aktivitas yang keempat, ada analisis makna kalimat. Bacalah kalimat berikut dengan seksama. At-tabibu yu'aliju fil mustashfa. Instruksinya, jelaskan makna kalimat di atas dalam bahasa Indonesia secara lengkap. Identifikasi setiap unsur kosakata dan hubungan maknanya. Yang ke-1, apa profesi yang disebutkan dalam kalimat? Berarti kita harus menjawab dengan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada di mana tempat kerjanya? Kita isi, kemudian apa aktivitas yang dilakukan profesi tersebut? Kita isi dengan bahasa Indonesia. Pada LKPD yang keempat, yang kita harapkan adalah siswa mampu mengetahui makna dalam kosakata bahasa Arab, sehingga bisa mempermudah siswa untuk menjawab kalimat tersebut. Yang selanjutnya ada instrumen evaluasi pilihan ganda. Ada pilihan ganda kata mudarrisun berarti A, B, C, D. Pilih salah satu. A. Dokter, B. Guru, C. Polisi, D. Petani. Kemudian pada soal yang kedua, profesi yang bekerja di rumah sakit adalah A. Fallahun, B. Tajirun, C. Tobibun, D. Sukun. Soal yang ketiga, kata yabi'u berarti A. Membeli, B. Menjual, C. Menulis, D. Menjaga. Yang keempat, tempat kerja seorang guru adalah titik-titik. A. Madrasatun, B. Mustashfa, C. Sukun, D. Haqlun. Soal yang kelima, kata yang termasuk profesi adalah A. Yu'allimu, B. Madrasatun, C. Muhandisun, D. Mustashfa. Nah, di sini setiap soal berbobot 20 poin dengan total skor maksimal 100. Selanjutnya ada instrumen evaluasi, uraian, dan rubrik penilaian. Yang pertama, sebutkan 5 kosakata profesi dalam bahasa Arab beserta artinya. Yang kedua, jelaskan hubungan makna antara yu'aliju, tobibun, dan mustashfa. Yang ketiga, buatlah 3 kalimat sederhana tentang profesi menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, buatlah peta semantik sederhana bertema al-mihnatu. Yang kelima, jelaskan manfaat mempelajari kosakata profesi dalam kehidupan sehari-hari. Ketetapan makna kosakata yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna kosakata profesi bahasa Arab dengan tepat dan sesuai konteks. Bobot penilaiannya 40% dari total skor nilai. Kemampuan menghubungkan makna. Peserta didik dapat mengelompokkan dan menghubungkan kosakata profesi, tempat kerja, dan aktivitas dalam peta semantik. Bobot nilai 25%.
Ketetapan penggunaan bahasa Arab, peserta didik menggunakan kosakata dan struktur kalimat bahasa Arab dengan benar dan menjawab soal uraian. Bobot nilai 20%. Kerapihan dan kelengkapan jawaban. Jawaban ditulis secara lengkap, rapi, dan sistematis sesuai instruksi soal. Bobot nilai 15% dari skor uraian. Demikianlah presentasi dari saya dalam tema Al-Mihnatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.